Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang alat permainan elektronik dan edukatif. Sebelum kami menjelaskan apa itu alat permainan elektronik dan edukatif, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri selaku moderator yaitu Desi Fitriani. Yang kedua ada Cucu Wahyuni yang akan menjelaskan tentang definisi permainan edukatif. Yang ketiga ada Amsatria yang akan menjelaskan jenis-jenis permainan edukatif. Yang keempat ada Heprianti yang akan menjelaskan tentang permainan elektronik. Oke, tanpa berlama-lama, kami akan langsung menjelaskan tentang definisi permainan edukatif yang akan dijelaskan oleh saudari Cucu Wahyuni. Menurut Andang, permainan edukatif adalah sebuah bentuk permainan yang dirancang untuk memberikan pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar kepada para pemainnya, termasuk permainan tradisional dan modern yang di dalamnya diberi muatan pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian, melalui sebuah media bermain, anak melakukan berbagai kegiatan yang dapat merangsang dan mendorong kepribadiannya, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Adapun menurut Intan Pratiwi, permainan edukatif merupakan sebuah bentuk kegiatan mendidik yang dilakukan dengan cara menggunakan alat yang bersifat mendidik. Permainan edukatif sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, berpikir, serta bergaul dengan lingkungannya. Alat permainan edukatif adalah alat peraga yang dirancang untuk mengembangkan perkembangan dan pertumbuhan anak yang mengandung nilai pendidikan. Adapun menurut Mike S. Jasaputra, alat permainan edukatif adalah alat permainan yang dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan dan mempunyai beberapa ciri yaitu sebagai berikut. Dapat digunakan dalam berbagai cara dan ditujukan terutama untuk anak-anak usia prasekolah yang berfungsi untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan kecerdasan serta motorik anak. Dari segi keamanannya itu sangat diperhatikan, baik dari bentuk maupun dari cara penggunaannya. Dapat membuat anak terlibat secara aktif dan memiliki sifat konstruktif dan multiguna. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang jenis permainan edukatif. Yang pertama, Lego. Nah, Lego ini terbuat dari plastik. Lego juga dapat dibuat menjadi berbagai bentuk. Adapun manfaat permainan ini yaitu untuk membantu menstimulasi kreativitas anak. Yang kedua, menara lingkaran. Permainan ini yang terbuat dari kayu dan ada yang terbuat dari plastik yang dapat disusun dan dijumlahkan. Manfaat dari permainan ini untuk berlatih berhitung dan menjumlahkan. Yang ketiga, menara geometri. Terbuat dari kayu yang keras, kuat, dan mudah dihaluskan. Cara memainkan permainan ini dengan memasukkan atau memasangkan bentuk-bentuk geometri pada tiang atau stick. Yang keempat, bola karet. Bola karet ini terbuat dari karet, yang merupakan permainan modern. Manfaat permainan ini bagi anak-anak yang baru berkembang yaitu dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, dan kerjasama. Yang kelima, perosotan. Biasanya permainan ini digunakan untuk anak usia 3-6 tahun. Adapun manfaatnya yaitu untuk melatih ketangkasan dan konsentrasi. 6. Jungkat-jungkit. Permainan ini sangat menghibur untuk anak. Adapun manfaatnya bagi anak yaitu untuk mengembangkan kinestetik, konsentrasi, keseimbangan, dan kelincahan bagi anak. Yang ketujuh, ayunan. Permainan ini yang terdiri dari papan sebagai tempat duduk dan dua pasang tali sebagai pengikat. Adapun manfaatnya yaitu melatih keseimbangan, konsentrasi, dan ketangkasan pada anak. Yang kedelapan, bermain peran. Permainan ini memiliki manfaat positif pada kemampuan linguistik dan sosial anak. Adapun manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan bahasa, memperluas kosakata, mengembangkan kemampuan
berinteraksi pada anak. Selanjutnya, manfaat permainan anak. Yang pertama yaitu melatih kemampuan motorik. Nah, melatih kemampuan motorik ini terbagi jadi dua, yaitu ada motorik halus dan motorik kasar. Yang kedua, melatih konsentrasi. Yang ketiga, mengembangkan konsep sebab akibat. Yang keempat, melatih bahasa dan wawasan. Yang kelima, mengenalkan warna dan bentuk. Lanjut ke permainan elektronik. Jadi di permainan elektronik ini ada 6 bagian. Yang pertama itu permainan aksi. Nah, di permainan aksi ini itu cenderung banyak kerasnya, sehingga permainan ini cenderung lebih banyak dilakukan oleh anak laki-laki. Lalu permainan strategi. Nah, di dalam permainan strategi ini banyak melibatkan strategi, melibatkan pergerakan taktis. Lalu permainan puzzle. Nah, dalam permainan puzzle ini itu biasanya memainkan teka-teki. Contohnya itu menebak gambar dengan cara menyusun puzzle tersebut. Lalu permainan pertualangan. Nah, di permainan pertualangan ini biasanya menggambarkan pertualangan. Dan juga biasanya permainan pertualangan ini disukai oleh anak laki-laki juga. Lalu permainan simulasi. Nah, dalam permainan simulasi ini menirukan kegiatan kehidupan nyata untuk berbagai tujuan. Contohnya itu seperti membangun kota, menata gedung-gedung, dan latihan berkendara. Lalu yang terakhir itu permainan edukasi, yang biasanya bertujuan untuk mengedukasi. Lalu lanjut ke manfaat permainan elektronik itu sendiri. Ada 4 di sini. Jadi yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah, meningkatkan daya tangkap dan daya ingat anak, membantu meningkatkan kreativitas anak, dan mengenal gambar, gerak, dan bunyi. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari bermain permainan elektronik. Anak yang terlalu sering bermain permainan elektronik atau game tentu akan menimbulkan dampak buruk bagi anak tersebut. Baik itu untuk kesehatan anak dan juga kepribadian anak. Dari bermain game yang terlalu sering, anak mudah lelah karena terlalu fokus dalam bermain game. Selanjutnya dapat berdampak buruk bagi mata anak, bahkan dapat merusak mata anak. Bisa juga menurunkan nafsu makan anak karena terlalu berfokus dalam bermain game tersebut. Dalam kepribadian anak, dengan bermain game anak telah mengurangi sosialisasi mereka dengan teman-temannya. Hal ini dapat mengakibatkan anak yang suka menyendiri, kurang percaya diri, dan tidak memahami perasaan orang lain, kurang senang bergaul, dan masih banyak hal negatif lainnya yang dapat mengganggu kepribadian anak tersebut. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.